Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Muhammad Duyanggoro dari kelompok 8 ingin memperjelaskan gaya Lorentz atau gaya magnetik. Ada juga kaidah tangan kanan. Gaya partikel akan menyimpang searah dengan gaya Lorentz yang mempengaruhi. Arah gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dapat juga ditentukan dengan kaidah tangan kanan atau gaya Lorentz. Ibu jari menunjukkan arah gaya Lorentz atau kita sebut F. Jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet atau kita sebut B. Jari tengah menunjukkan arah medan listrik atau kita sebut I. Untuk muatan positif, arah gerak searah dengan arah arus, sedangkan untuk muatan negatif, arah gerak berlawanan dengan arah arus. Penggunaan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari seperti motor listrik, blender, galvanometer, bor listrik, mixer, mesin penyedot air, atau mesin cuci. Rumus gaya Lorentz, contohnya F sama dengan Q dalam kurung V kali B. Keterangannya F sama dengan gaya atau Newton, B sama dengan medan magnet atau enggak Tesla, Q sama dengan muatan listrik atau Coulomb, V sama dengan arah kecepatan muatan atau kita sebut M atau S. Untuk rumus mencari kuat arus listrik pada gaya Lorentz atau gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh arus listrik atau kita sebut I dalam suatu medan magnet atau kita sebut B dirumuskan akan terlihat sebagai berikut. Ada juga cara kedua seperti F sama dengan IL kali B. Keterangan F sama dengan gaya atau kita bilang Newton, I sama dengan arus listrik atau ampere, B sama dengan medan magnet atau Tesla, L sama dengan panjang kawat listrik yang dialiri listrik atau kita sebut M. Contoh soal dan pembahasan gaya Lorentz. 1. Kawat lurus berarus listrik 4A berada dalam medan magnet sebesar 1T yang arahnya tegak lurus terhadap arus. Jika gaya Lorentz yang bekerja pada kawat sebesar 4N, maka panjang kawat adalah, pembahasannya adalah diketahui I kan sama dengan 4 ampere, B sama dengan 1 Tesla, F sama dengan 4 Newton. Nah, sin sama dengan 90 karena tegak lurus. Ditanyanya L. Jawabannya adalah pakai rumus yang tadi, F sama dengan B kali I kali L kali sin 90 sama dengan L sama dengan F bagi dalam kurung B kali I kali sin 90 sama dengan L 4 bagi 1 kali 4 kali 1. Hasilnya kan sama dengan 1 M. Jadi panjang kawat jika pada Lorentz yang bekerja sebesar 2 Newton adalah 1 meter. Oke, gitu saja. Dilanjutkan oleh teman saya. Melanjutkan presentasi dari teman saya, nama saya Muhammad Rizky Syafrial dengan NPM 2020 4350 1995 akan menjelaskan tentang gaya magnetik pada kawat berarus. Seorang peneliti bernama Lorentz menyatakan bahwa besarnya gaya magnetik yang dialami oleh kawat beraliran arus listrik adalah yang pertama berbanding lurus dengan kuat magnet, yang kedua berbanding lurus dengan kuat arus listrik yang mengalir dalam kawat, yang ketiga berbanding lurus dengan panjang kawat pengantar, dan yang keempat berbanding lurus dengan sudut yang dibentuk arus dengan arah induksi magnet. Sehingga persamaan dalam menentukan besarnya gaya magnetik pada kawat berarus adalah F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Keterangannya, F sama dengan gaya Lorentz dengan satuan Newton, B sama dengan induksi magnet dengan satuan Tesla, I sama dengan kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan L sama dengan panjang kawat berarus listrik dengan satuan meter. Selanjutnya contoh soal. Sutas kawat berada di antara dua magnet yang memiliki besar induksi magnetik 0,02 Tesla. Jika besar kuat arus yang mengalir pada kawat adalah 5 ampere, tentukan
besar gaya magnetik yang bekerja pada kawat sepanjang 10 cm. Penjelasannya, diketahui L-nya sama dengan 10 cm, dikonversikan ke dalam meter menjadi 0,1 meter. I-nya sama dengan 5 ampere, B-nya sama dengan 0,02 Tesla, dan sudutnya 90 derajat. Ditanya F-nya. Jawab, F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. F sama dengan B-nya 0,02, I-nya sama dengan 5, L-nya sama dengan 0,1, dan sin 90 derajat sama dengan 1. Hasilnya adalah 0,01. Contoh soal ini akan saya jelaskan dalam bentuk GUI dan sintaks pada MATLAB sebagai berikut. Ya, untuk MATLAB-nya, yang pertama ada contoh soalnya. Contoh soalnya ini dalam bentuk static text. Lalu untuk inputnya ada L, edit text 1, I, edit text 2, B, edit text 3, dan ukuran sinnya edit text 4. Nah, untuk jawabannya nanti akan muncul di edit text 5. F-nya akan muncul di edit text 5 setelah dipencet tombol hitung. Lalu untuk tombol reset sendiri akan menghapus atau mengosongkan semua nilai yang ada di edit 1 sampai edit 5. Sedangkan untuk tombol exit akan menutup program MATLAB-nya. Sekarang kita coba masuk ke sintaksnya. Ya, untuk push button 1 tadi tombol hitung, L-nya itu edit 1, I-nya edit 2, B-nya edit 3, dan X-nya besar sudutnya edit 4. Nah, untuk F-nya yang dihitung, L sama dengan, sesuai rumus, L sama dengan L kali I kali B kali sin X. X-nya ini tadi sudutnya. Nah, setelah dihitung, akan hasilnya akan dimasukkan ke edit 5. Ini untuk push button 1 atau tombol hitung. Untuk push button 2, tombol reset akan mengosongkan isi dari edit 1 sampai edit 5 setelah diklik. Dan untuk push button 3 akan close, akan menutup program dari MATLAB-nya. Sekarang kita coba jalankan. Ya. Diketahui soalnya ini ya, masukin besarnya 0,1 M, besar L-nya karena 10 cm diubah jadi meter. I-nya 5 ampere, B-nya, besar B-nya itu 0,02, dan besar sudutnya 90 derajat. Jika diklik tombol hitungnya akan muncul nilainya 0,01 sesuai dengan jawaban dari contoh soal yang dijelaskan di PPT tadi. Dan jika diklik tombol resetnya, semua nilainya akan hilang atau dikosongkan lagi. Dan ketika diklik tombol exit, programnya akan tertutup. Terima kasih, akan dilanjutkan presentasinya dengan teman saya. Ya, selanjutnya gaya Lorentz pada kawat sejajar yang berarus listrik. Ketika terdapat dua buah kawat dengan panjang satu dialiri arus listrik sebesar 1 yang tiap kawat diletakkan pada suatu medan magnetik sebesar B, maka akan timbul gaya Lorentz. Jika kedua kawat memiliki arah arus yang searah, maka akan mengalami gaya tarik-menarik. Apabila arah arus pada kedua kawat saling bertolak belakang atau berlawanan, maka akan mengalami gaya tolak-menolak. Besarnya gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak kawat sejajar berarus listrik dapat dicari dengan menggunakan rumus F Lorentz sama dengan F1 sama dengan F1 sama dengan mu 0 I1 I2 dikali L sama dengan dibagi 2 VA atau ampere. F1 merupakan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak pada kawat 1 dengan besaran Newton. F2 merupakan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak pada kawat 2 besaran Newton. I1 merupakan kuat arus yang mengalir pada kawat 1 besaran ampere. I2 merupakan kuat arus yang mengalir pada kawat 2 besaran ampere. Mu 0 merupakan permeabilitas vakum dengan rumus 4V dikali 10 pangkat min 7 Weber ampere. L merupakan panjang kawat dalam satuan meter.
A merupakan jarak antara kedua kawat satuan meter. Sebagai contoh soalnya, dua kawat lurus sejajar dialiri arus listrik seperti gambar, mengalami gaya tolak-menolak persatuan panjang sebesar 4 kali 10 pangkat min 7 Newton. Seperti yang dilihat, di sini ada gambar kawat P yang berarus listrik ke atas dan Q yang masih belum diketahui arus listriknya. Untuk P besarannya 0,4 ampere dan jarak antara kawat P dan Q adalah 10 cm. Besar dan arus listrik pada kawat Q adalah di sini kita akan mengerjakan F L sama dengan 4 x 10 min 7 Newton meter, I kawat IP sama dengan 0,4 ampere, A sama dengan 10 cm atau 0,1 meter. F sama dengan mu 0 IP IQ dikali L per 2 VA. IQ sama dengan 2 VA per U mu 0 IP dikali FL. Ini kenapa dibalik? Karena yang kita cari Q-nya, bukan P-nya. Lalu hasilnya adalah IQ sama dengan 2V 0,1 meter per 4V dikali 10 pangkat min 7 Weber ampere dikali 0,4 ampere. Dikali lagi 4 kali 10 min 7 nanometer Newton meter. Cara mengerjakannya adalah karena di sini adanya V, maka kita akan mencoret kedua V-nya. Lalu karena di sini 4 dikali 10 pangkat min 7 di sini ada 2, maka kita akan coret juga karena yang satunya ada di pembagian, yang satunya ada di perkalian, jadi coret aja. Lalu untuk 0,1 bertemu 0,4 kita bisa coret, dengan hasilnya nanti menjadi 0,2. Nah, di sini kan tersisa 2 dan 0,25, maka hasilnya adalah IQ sama dengan 2 dibagi 0,2 sama dengan IQ sama dengan 8 ampere. Gaya magnetik pada muatan bergerak. Jika muatan listrik Q bergerak pada kecepatan V di dalam medan magnet B, maka muatan listrik tersebut akan mengalami gaya Lorentz yang besarnya ditentukan dengan persamaan dengan rumus F sama dengan B kali Q kali V kali sin. Keterangan F sama dengan gaya magnet, B sama dengan induksi magnet, Q sama dengan muatan listrik, V sama dengan kecepatan muatan bergerak, dan sudut yang dibentuk oleh V dan B. Selanjutnya, apabila sudut sama dengan 0, maka besar F adalah 0. Sedangkan saat sudut membentuk sudut 90 derajat, maka lintasan partikel bermuatan listrik akan berupa lingkaran, sehingga partikel akan mengalami gaya sentripetal yang besarnya sama dengan gaya Lorentz. Selanjutnya di sini ada gambar gerakan partikel bermuatan pada medan magnet, dan juga ada rumus F gaya magnet sama dengan F gaya sentripetal, Q VB sama dengan mv pangkat 2 dibagi R sama dengan mv dibagi QB, dengan keterangan R sama dengan jari-jari lintasan, M sama dengan massa partikel bermuatan, dan V
V sama dengan kelajuan partikel bermuatan. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Sebuah partikel bermuatan plus 5 bergerak membentuk sudut 30 derajat terhadap medan magnet homogen 0,5 Wb per m pangkat 2 dan kecepatan partikelnya 4 kali 10 pangkat 5 m per s. Maka tentukan gaya Lorentz yang bekerja pada partikel. Dengan penyelesaian diketahui Q sama dengan plus 5 sama dengan plus 5 kali 10 pangkat min 6 C. Sudutnya 30 derajat. B sama dengan 0,5 Wb per m pangkat 2. V sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 m per s. Dan ditanya F, dan dijawab dengan rumus yang sebelumnya. F sama dengan B kali Q kali V kali sin sudut 30 derajat. F sama dengan 0 kali 5 dikali 5 kali 10 pangkat min 6 kali 4 kali 10 pangkat min 5 dikali sin 30 derajat dan menghasilkan 0,5 Newton. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.